Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Semoga anak Miss semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak Miss, kita bertemu kembali kali ini dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum kita masuk ke materi, marilah kita baca doa bersama, doa belajar. Tangannya nada semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, pada pertemuan pertama pada pembelajaran PAI kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu banyak kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani. Namun pada pembahasan materi kali ini yang harus kita teladani dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Miss semua nanti bisa lihat bukunya kembali di halaman 3 sampai halaman 7. Oke? Nah, setelah mengikuti pembelajaran nanti, Miss berharap anak-anak Miss mampu yang pertama meyakini tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak Miss bisa mencontohkan sifat terpuji Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, memahami tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, anak Miss bisa menceritakan tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, Miss sebelum memulainya akan menceritakan kembali tentang kisah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah. Dan sejak masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Dan ketika dia berumur 6 tahun, ibunya, siapa ibu Nabi Muhammad? Aminah, sudah meninggal dunia. Kemudian dia diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dan ketika berumur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Nah, itu kisah singkat yang bisa menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin bertepatan tahun gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu kota Makkah dikuasai oleh Raja Abraha, dan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya disebut tahun gajah, karena pada saat itu penyerangan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah oleh tentara bergajah. Makanya kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Nah, anak-anak Miss semuanya, salah satu sikap Nabi Muhammad yang kita teladani adalah sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah teladan dalam perilaku terpuji, adalah sikap kejujurannya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh masyarakat Makkah dengan sebutan Al-Amin. Artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Dipercaya apanya? Segala perkataannya dan perbuatannya.
Jadi sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sifat kejujuran beliau. Nah, pada sudah beranjak dewasa, Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Dengan kejujurannya, banyak pembeli berdatangan untuk membeli dagangan yang dibawa oleh Muhammad. Nah, karena kejujurannya pula itu, akhirnya Khadijah memilih Muhammad untuk menjadi suaminya. Pada usia 40 tahun, Allah mengangkat Muhammad untuk menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Nah, bertepatan pada malam nuzul Quran. Dakwah Nabi adalah untuk mengajak umatnya meninggalkan dari sifat-sifat tercela. Apa itu sifat tercela, nak? Sifat tercela itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi oleh Muhammad, karena kesabaran dan kejujurannya, akhirnya masyarakat percaya dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Kepada siapa kita harus jujur? Nah, yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus jujur kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus jujur kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, kita harus jujur kepada siapa? Kepada semua orang. Jujur artinya tidak suka berbohong. Artinya kita berkata selalu apa adanya, tidak mengada-ngada yang tidak ada. Kita bilang ada, yang ada kita tidak bilang, itu namanya tidak jujur. Nah, anak Miss bisa lihat nanti di halaman 6 contoh tentang sikap jujur itu. Misalnya, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk membeli barang atau sabun atau yang lainnya, nah, mungkin uang yang diberikan itu berjumlah Rp10.000. Nah, harga sabun yang kita beli tadi harganya Rp5.000. Berarti masih ada sisa kembaliannya Rp5.000. Nah, sisa kembalian yang kita terima itu kita kembalikan kepada orang tua kita, bukan menjadi hak milik kita. Itu tandanya menjadi anak yang jujur. Kemudian ketika kita melihat pensil teman kita hilang, lalu kita menemukan. Nah, ketika kita menemukan itu, bukan langsung kita masukkan ke dalam tas kita, lalu kita simpan menjadi hak milik kita, tetapi harus kita kembalikan. Apalagi contohnya, nak, ketika kita ujian, kita tidak boleh mencontek di buku, tapi kita benar-benar sudah belajar di rumah, sehingga ketika kita ujian kita tidak mencontek. Mengapa kita harus jujur? Kalau kita jujur, tentu orang lain akan percaya kepada kita. Kemudian apa? Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Disayang oleh orang tua dan guru, dan mempunyai banyak teman. Ya kan? Kalau menjadi orang jujur, orang akan suka. Tapi kalau kita jadi orang yang pembohong, orang tidak akan mau berteman dengan kita. Nggak mau karena dia suka berbohong. Pasti kita akan kehilangan teman. Nah, demikian materi Pak Imis hari ini. Kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Misudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.